Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifkiano. Saya dari kelompok 3, peserta Lasar CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya ingin berbagi pengalaman atau kesan-kesan setelah saya menerima pembelajaran tentang komitmen mutu yang diberi materi oleh Bapak Dr. Andes Insinyur Hidayatullah. Yang pertama, indikator pembelajaran. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan fenomena empirik terkait efektivitas dan efisiensi kinerja PNS di lingkungan institusi tempat kerja. Yang kedua, mendeskripsikan karakteristik ideal dan tindakan yang efektif, efisien, inovatif, serta berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang ketiga, memberi contoh nyata, memberi layanan publik yang efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi mutu. Yang keempat, menjelaskan konsekuensi dari penyelenggaraan kerja yang tidak efektif dan tidak efisien. Komitmen itu sendiri bisa disebut juga dengan individu atau kelompok atau janji atau perbuatan. Di sini mutu merupakan standar, kelayakan, ciri atau sifat. Komitmen mutu merupakan janji terhadap diri sendiri yang tercermin dalam tindakan dan perbuatan untuk menjaga standar yang telah ditetapkan sebagai ASN. Tugas apapun yang diemban merupakan tanggung jawab kita untuk dilaksanakan secara optimal dengan prinsip efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu, sehingga masyarakat sebagai stakeholder merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Nilai-nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama, efektivitas atau proses atau target yang diharapkan atau yang dicapai. Yang kedua, efisiensi merupakan bahan baku atau daya guna itu sendiri. Yang ketiga, inovasi atau perubahan. Yang keempat, mutu atau standar. Selanjutnya, target utama kinerja ASN yang berbasis komitmen mutu yaitu mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan, dikaitkan dengan 3 fungsi utama pegawai ASN, yaitu yang pertama pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Maka dalam implementasinya fungsi tersebut pegawai ASN harus menunjukkan perilaku tersebut yang komitmen terhadap mutu, bukan sekedar menggugurkan kewajiban formal atau menjalankan rutinitas pelayanan. Ada juga faktor-faktor yang bisa menjadi pendorong sekaligus menghambat upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Antara lain, perubahan pola pikir aparatur, pergeseran budaya kerja, perbaikan tata kelola pemerintahan. Selanjutnya, kesimpulan. Aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menimbulkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan yang bermutu. Kesimpulan yang kedua, orientasi kerja bukan pada kewajiban menjalankan rutinitas kegiatan, melainkan pada semangat pengabdian untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dan siap menghadapi berbagai kendala. Yang ketiga, orientasi aparatur bukan dilayani, melainkan melayani. Yang keempat, fokus kinerja aparatur adalah untuk melayani publik. Yang kelima, kewajiban aparatur adalah memberi pelayanan publik yang adil, bermutu, untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang keenam, setiap aparatur mesti memberi sense of quality dan semangat belajar tinggi sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya, dan bahkan berbeda pendapat demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi globalisasi, khususnya megatrend Asia. Di sini penerapan dalam pelayanan keperawatan merupakan kualitas pelayanan keperawatan sangat dipengaruhi oleh proses, peran, dan fungsi dari manajemen pelayanan keperawatan. Karena manajemen keperawatan adalah suatu tugas khusus yang harus dilaksanakan oleh manajer atau pengelola keperawatan yang meliputi perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, serta mengawasi sumber-sumber yang ada, baik sumber daya maupun sumber dana, sehingga dapat memberikan pelayanan keperawatan yang efektif dan efisien baik kepada klien, keluarga, dan masyarakat. Kita sebagai perawat saat ini harus mulai meningkatkan manajemen mutu dan dapat menjaga kualitas mutu dengan sebaik mungkin, terutama manajemen mutu dalam pelayanan. Pelayanan keperawatan diberikan kepada klien maupun pasien sehingga dapat menjadi perawat yang profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.